seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja itu luka-luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada
batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini, dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikannya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur, kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam, nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma.
masuk tanggal 28 Desember. Saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala apa saja itu kalau luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikannya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini
bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wonorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-lukanya secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Belambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya. Ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak
tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan
pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertahan? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini, dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien
dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini, pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertahan? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Belambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini
bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-lukanya secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Belambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-lukanya? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanya? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak
atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikannya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-lukanya? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan
pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar, ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya, ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam, ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya. Kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertahan? Alat bantu ventilator, ya, untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini, dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis, ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami, ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan, ya. Tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan. Tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien
dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Belambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini
bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wonorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Belambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-lukanya? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanggung? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak
atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala apa saja itu luka-luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan
pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar, ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa, dokter? Dengan kondisi demikian maksudnya, ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam, ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya. Kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanggung? Alat bantu ventilator, ya, untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini, dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis, ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami, ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan, ya. Tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan. Tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien
dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja itu luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanding? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Belambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini
bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wonorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-lukanya secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Oke, keluarga Ya, melaporkan keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya? Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Belambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja itu luka-lukanya? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak
tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja itu luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan
pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar, ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini, pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa, dokter? Dengan kondisi demikian maksudnya, ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam, ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya. Kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertahan? Alat bantu ventilator, ya, untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini, dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis, ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami, ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikannya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien
dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Belambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikannya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini
bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wonorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Belambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanya? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak
tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur, kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan
pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar, ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini, pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya, ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam, ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya. Kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertahan? Alat bantu ventilator, ya, untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini, dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis, ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami, ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan, ya. Tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan. Tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien
dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-lukanya? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini, pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosanya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosanya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Belambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini
bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Belambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanggung? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti
Kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikannya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur, kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam, nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya.
dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanya? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini, dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikannya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur, kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari koordinator pelayanan medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR 14 tahun
Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala apa saja ini luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikannya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini
bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wonorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Belambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak
tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur, kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan
pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar, ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini, pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya, ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam, ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya. Kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertahan? Alat bantu ventilator, ya, untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya, yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini, dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis, ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami, ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan, ya. Tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan. Tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di luka di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien
dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertahan? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini
bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi obatnya. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Belambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-lukanya? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertahan? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak
tidak, atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Oke, Ya, pelapornya keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-lukanya? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan
pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar, ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya, ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam, ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya. Kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator, ya, untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini, dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis, ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami, ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan, ya. Tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan. Tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien
dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja itu luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosanya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosanya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanding? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Belambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikannya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini
bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wonorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Oke, Ya, melaporkan keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya? Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Belambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya. Ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertahan? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis
aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur, kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala apa saja itu luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu
angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar, ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya, ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam, ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya. Kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanding? Alat bantu ventilator, ya, untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini, dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis, ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami, ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan, ya. Tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan. Tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari koordinator pelayanan medis Rumah Sakit Blambangan
kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja itu yang luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanding? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Belambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru.
Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Belambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala apa saja itu luka-luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanding? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis
aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikannya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur, kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Oke, pelapornya keluarga apa? Ya, Pelapornya keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya? Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja itu luka-lukanya? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu
angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar, ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya, ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam, ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya. Kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator, ya, untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya, yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini, dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis, ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami, ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikannya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari koordinator pelayanan medis Rumah Sakit Blambangan
kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Belambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru.
Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Belambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka-luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis
aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja itu luka-luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu
angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar, ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya, ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam, ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya. Kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanggung? Alat bantu ventilator, ya, untuk membantu alat pernafasan karena pusat pernafasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernafasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini, dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis, ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami, ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan, ya. Tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan. Tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari koordinator pelayanan medis Rumah Sakit Blambangan
kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja itu luka-luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian ya. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernafasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik ya, kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertahan? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Belambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru.
Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ini keluarga Ya, pelapornya keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Belambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja itu luka-lukanya? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Kalau dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanggung? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis
aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya prinsipnya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Itu kalau kayak secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Blambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja itu luka-lukanya? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu
angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar, ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya, ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam, ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya. Kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertanding? Alat bantu ventilator, ya, untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini, dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis, ya. Status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami, ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan, ya. Tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan. Tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah, ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Blambangan
kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja itu luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis, aspek-aspek kriminologi dan sebagainya, tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi dilarikan ke RSUD Belambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru.
Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170. Jadi korban adalah seorang santri di bawah umur. Kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak. Semuanya santri senior. Terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik? Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari Koordinator Pelayanan Medis Rumah Sakit Belambangan, kami berupaya untuk menjelaskan kondisi terkini dari pasien dengan inisial AR, 14 tahun. Kondisi saat ini dilakukan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Belambangan dalam kondisi koma. Masuk tanggal 28 Desember, saat itu ditemukan CT scan adanya pendarahan otak sehingga langsung dilakukan operasi emergensi oleh dokter bedah saraf kami pada tanggal 28 dan masih dilakukan perawatan hingga saat ini, namun kondisinya memang masih kritis karena akibat perlukaan berat pada jaringan otaknya. Demikian. Selain dari kepala, apa saja ini luka? Luka yang paling berat dan menimbulkan kondisi penurunan kesadaran tentunya yang dari kepala ya. Tapi perlukaan yang lain mungkin ada lebam-lebam di beberapa tempat, namun nanti lebih jelasnya mungkin dari visum lebih detail dari kepolisian. Kalau luka seperti itu dan mengakibatkan cedera berat, biasanya ada aktivitas pemukulan atau mungkin dengan benda tertentu. Nah, itu kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu menjadi bagian dari sebuah kesatuan visum ya. Jadi nanti visum itu yang memeriksa adalah dokter tertentu yang saat itu sedang bertugas, dan yang bisa menjelaskan nanti juga yang bisa melakukan visum itu atau yang sedang melakukan visum itu nanti yang menjelaskan. Jadi nanti untuk aspek visum lebih baik kita menunggu perjalanan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kalau tadi yang saya tahu kan ada mati batang otak ya dokter. Ya. Dengan kondisi itu angka harapan hidupnya sampai berapa? Batang otak itu bertugas untuk mengendalikan pernapasan, ya, kemudian detak jantung dan sebagainya. Dengan adanya resiko cedera berat pada batang otak atau brainstem yang kemudian menyebabkan mati batang otak, tentunya kemungkinan terbesar kematian dalam kondisi resiko terbesar ya. Cuman dalam perjalanannya mungkin saja bisa terjadi penurunan frekuensi pernapasan, gangguan irama jantung dan sebagainya. Dari pengalaman selama ini pasien dengan kondisi serupa biasanya seperti apa? Dengan kondisi demikian maksudnya ya ada yang kemudian membaik, tapi memang prognosenya kalau kami di dunia medis boleh dibilang prognosenya malam ya. Prognosa malam itu prognosa buruk, tapi kami tetap berupaya maksimal agar kondisi pasien segera membaik, ya kita doakan bersama-sama. Dok, pasien saat ini pakai alat bantu apa saja untuk bertemu? Alat bantu ventilator ya untuk membantu alat pernapasan karena pusat pernapasannya terganggu. Yang kedua, pasien dalam kondisi koma, maka alat ventilator bantu pernapasan wajib diberikan. Ada obat-obatan pemacu jantung dan alat-alat yang lainnya yang monitor pasien dan sebagainya. Yang disampaikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga sudah seperti apa sejauh ini dokter? Kami sampaikan tentunya sesuai dengan koridor objektivitas status medis ya, status medis kondisi pasien. Tentunya untuk hal-hal yang sifatnya itu di luar kondisi medis,
aspek-aspek kriminologi dan sebagainya tentunya tidak atau bukan menjadi bagian dari kompetensi kami ya. Nanti kami hanya berisinya menjalankan kondisi status medisnya dan melakukan pengobatan sesuai. Seorang santri di sebuah ponpes di Wongsorejo, Banyuwangi, dilarikan ke RSUD Blambangan. Remaja berinisial AR, 14 tahun ini, dilaporkan dalam kondisi kritis, terutama di bagian kepala. AR disebut dianiaya oleh 6 orang senior santri dalam sebuah kegiatan di luar pembelajaran ponpes pada Minggu 19 Desember 2024 lalu. Remaja ini ditemukan tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit oleh pihak pondok pesantren dan kondisinya masih kritis hingga berita ini diunggah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra mengonfirmasi telah menerima laporan kasus ini. Menurut polisi, AR alami deretan luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. 6 tersangka pengeroyokan meliputi 5 orang dewasa dan 2 orang di bawah umur. Kini, polisi mendalami adakah keterlibatan ponpes dalam kasus ini dan berjanji akan segera menggelar ungkap kasus. Wongsorejo. Ya, nanti yang Wongsorejo ini masih dalam proses penyidikan ya, tetapi penetapan tersangka kemarin hasil gelar sudah dilakukan. Jadi kejadian di Wongsorejo ini nanti secara khusus akan kita press release jika memungkinkan, tapi hari ini juga masih sibuk kita pengamanan malam tahun baru. Namun singkat bahwa peristiwa di Wongsorejo ini bisa dikatakan pidana 170, jadi korban adalah seorang santri di bawah umur, kebetulan terduga pelaku ini ada 6 orang, 4 dewasa, 2 anak-anak, semuanya santri senior, terjadi di salah satu pesantren di Wongsorejo. Jadi kejadian jam 10 malam. Nah ini tentu masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, apa yang menjadi motif maupun apakah pihak pesantren mengetahui ataupun bahkan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terjadinya peristiwa itu. Ini masih proses pendalaman lagi. Kondisi korban dari kejadian sampai ulangi dari tanggal 29 ya sampai dengan hari ini masih kritis di rumah sakit. Luka-luka ini secara spesifik. Ya, kalau dari luka di badan ya, di muka, di badan, ini ada luka lebam. Tapi itu nanti kita tetap menunggu kesimpulan dari hasil visum dokter terkait dengan luka korban. Ya, keluarga. Tapi memang dari awal pesantren yang ini ya, yang membawa ke rumah sakit ya sebagai bentuk pertanggungjawaban, membawa untuk segera diberi pengobatan. Cukup ya. Dari koordinator pelayanan medis Rumah Sakit Blambangan, kami berupaya